Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan terkait dengan masalah pemberantasan korupsi. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahkan Pak Prabowo pun sudah menyampaikan dengan statement yang jelas soal masalah korupsi yang akan dilihat sebagai persoalan yang serius. Dan untuk membicarakan hal itu bersama dengan kita ada Yudi Purnomo Harahap. Apa kabar Yudi? Alhamdulillah baik Bang. Selalu semangat luar biasa buat Republik ini. Luar biasa nih. Yud, kalau melihat dari belakangan ini kan kita selalu dihadapkan dengan keadaan di mana korupsi parah gitu ya. Terus besar-besar gitu ya. Masif. Lembaga anti korupsinya seperti KPK lemah gitu. Jadi sepertinya kok pesimis terus gitu. Seperti kita dihadapkan kondisi-kondisi yang membuat kita prihatin ya. Ya. IPK turun, bahkan sekarang IPK jangan-jangan turun lagi. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita melihat Pak Prabowo sudah mulai mau membicarakan bahwa korupsi itu akan dilihat sebagai persoalan serius. Bahkan di acaranya kalau nggak salah di Partai Gerindra ya, disampaikan bahwa jangan ada yang berbuat korupsi. Kita akan kejar bahkan sampai ke Antartika. Waduh, luar biasa itu. Gimana Yudi melihat ini suatu harapan baru nih? Jadi Bang ya terkait dengan isu korupsi ya. Kita melihat dari awal mulai dari konstelasi pemilihan capres ini ya. Beberapa kali kan Pak Prabowo itu menyampaikan ya terkait dengan isu korupsi mulai dari debat capres ya kan, kemudian juga saat di KPK termasuk setelah menjadi presiden terpilih di beberapa kesempatan selalu menyatakan bahwa ingin menjadi garda terdepan dalam pembahasan korupsi, termasuk kemarin terakhir ketika dikatakan bahwa akan menyiapkan dana anggaran khusus pasukan khusus malah pasukan khusus untuk memburu koruptor yang menjadi buronan. Ini kan tentu sangat menarik Bang. Kalau kita lihat dari persepsi bahwa korupsi masih dibahas. Artinya tentu ya kita sebagai penggiat anti korupsi ya tentu kita harus optimis. Namun tentu juga ada catatan yang harus kita sampaikan kepada beliau yang biar melihat secara lebih jelas bagaimana sebenarnya peta permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Jelas kalau kita bicara masalah terkait dengan pelaku korupsi ya tentu akan selalu ada, itu nggak bisa dipungkiri. Namun bagaimana cara efektifnya? Saat ini ya kita tadi Abang katakan diwarisi 34 oleh pemerintah Pak Jokowi 34. Padahal ini sama seperti ketika Pak Jokowi baru menjabat 34. Jangan turun lagi nanti nih. Namun sebenarnya ada sisi positif Bang. Dan ini yang pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Mencapai 40 Bang. Betul. Artinya kan Presiden Jokowi juga sebenarnya sudah pernah serius memberantas korupsi. Ingat loh Bang, naik 1 poin aja effortnya luar biasa loh Bang. Bukan hanya bicara penindakan tapi pencegahan, digitalisasi, salari gitu kan. Nah sekarang ke depan ya tentu apa yang harus dilakukan Pak Prabowo mudah Bang. Pertama tentu kita paham Presiden tidak bisa mengintervensi kasus. Iya betul. Presiden tidak bisa ikut campur. Namun Presiden harus paham harus dia punya helikopter view yang panjang bahwa memberantas korupsi mau tidak mau suka tidak suka. Walaupun kami juga saya dan Abang sering mengkritisi KPK lah garda terdepan Bang. Jadi yang harus dilakukan tadi pertama perkuat KPK Bang. Perkuat KPK bukan dalam artian hanya sekedar mengembalikan kewenangan dan sebagainya yang direvisi dilemahkan melalui Undang-Undang 2019 Bang ya. Tetapi juga memasukkan kembali orang-orang yang berintegritas, kemudian pimpinan yang berintegritas. Jadi kemudian juga terkait dengan sebenarnya yang kedua Presiden ini punya peran sentral Bang. Tadi Presiden memang tidak bisa mengintervensi kasus. Tetapi yang kedua ini sangat penting Bang. Menjaga asa pemberantasan korupsi Bang. Dengan apa? Dengan adanya undang-undang
perampasan aset harus segera disahkan. Saya pikir ini harusnya menjadi program 100 hari presiden yang terpilih gitu Bang. Kemudian yang kedua ya, menjaga KPK dari intervensi-intervensi orang-orang yang ingin mengintervensi KPK. Karena akan sangat mudah sekali Bang. Ingat, 5 pimpinan KPK terpilih, kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa nanti. Kita tidak tahu mereka punya background, kepentingan, visi misi mereka pribadi yang seperti apa. Itulah yang harus dijaga Bang. Permasalahan teknis misalnya di bidang pencegahan, ada digitalisasi, e-budgeting, e-procurement. Saya pikir e-governance. Saya pikir itu semua adalah proses Bang. Tetapi yang penting masyarakat akan melihat di posisi mana Pak Prabowo berada. Tapi setidaknya ketika beliau mau membicarakan korupsi Bang, tentu kita harus optimis dan kita hargai. Dan nanti kita tentu juga akan memberikan masukan, kemudian juga mengamati gitu kan, bahkan mungkin mengkritisi jika ada hal-hal yang tentu kita akan memberikan masukan-masukan kepada yang bersangkutan. Karena Bang, ini panjang 5 tahun Bang. 5 tahun panjang ya, sekali melangkah salah berdasarkan input yang salah. Ya, tentu ini akan berbahaya bagi pemberantasan korupsi, Bang. Iya. Dan kalau kita lihat kan gitu ya, kalau terkait dengan pemberantasan korupsi, tentunya tidak bisa dilepaskan bahwa penegakan hukum ini kan nggak cuma domain KPK, tapi juga ada penegak hukum lain, belum lagi ada peradilan, pemasyarakatan, dan itu semua perlu dorongan agar mereka bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau diproses ternyata cukup baik, tapi di pemasyarakatannya justru malah bisa dapat pengurangan, bisa segera keluar, bisa dapat fasilitas yang tidak semestinya. Nah, ini kan tentu jadi persoalan juga gitu. Dan yang selanjutnya adalah kita juga masih melihat proses pimpinan KPK sekarang sedang bergulir gitu, pemilihan pimpinan KPK. Dan di situ juga banyak hal yang kemudian menjadi banyak persoalan gitu. Kenapa kok kemudian tes pertama kali, tes tertulis ya, setelah tes administrasi kan cuma pengumpulan laporan aja ya. Itu kemudian dari 236 jadi ke 40. Kita bingung ini apa yang dites gitu. Jadi ada banyak hal yang mestinya akan menjadi PR memang. Dan tentunya perlu dorongan dan kesungguhan ya. Kalau komitmen itu disampaikan oleh seorang presiden, saya yakin itu dampaknya akan besar ya. Dan tapi kita berharap konsisten aja gitu. Betul. Tadi yang Yudi sampaikan terkait dengan masalah undang-undang perampasan aset. Sekarang RUU itu sedang dibincangkan nih. Ya. Saya semoga aja pembincangannya itu tidak dalam maksud untuk menutupi undang-undang RUU Pilkada kemarin gitu ya. Tapi betul-betul sungguh-sungguh. Tapi bicara RUU perampasan aset, sebenarnya itu akan menjadi penting apabila illicit enrichment itu tetap ada dalam draftnya. Saya dengar sudah hilang itu katanya, pasal soal itu. Terus yang kedua, draftnya juga katanya itu juga ada terkait dengan kewajiban pelaporan harta kekayaan untuk semua warga negara. Katanya nih, saya belum tahu detailnya. Dan itu mestinya bisa menjadi jalan untuk mendeteksi. Artinya illicit enrichment kan kurang lebih peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar gitu ya. Itu bisa dirampas dengan mekanisme langsung tanpa dipidana terlebih dahulu. Ini kan menjadi hal yang seharusnya sudah dimandatkan dalam UNCIC yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 kalau nggak salah tahun 2006. Ini yang mestinya harus dilaksanakan gitu kan. Walaupun sampai sekarang masih belum. Kalau sekedar RUU itu kemudian dibahas dan kemudian disahkan, tapi yang dibahas ternyata lebih kepada bagaimana mengeksekusi putusan dan lain-lain, saya kira nggak sesuai dengan semangat dari perampasan aset. Yudi punya catatan apa soal itu? Ya tentu itulah yang selalu saya sampaikan kepada publik ya. Jangan sampai indah nama dibandingkan bentuk tubuhnya gitu ya. Artinya ketika kemudian namanya undang-undang perampasan aset, tapi kemudian batang tubuh dari undang-undang tersebut ternyata kok sama dengan bagaimana tata cara eksekusi bilang, kok ternyata tetap aja bahwa masih sama seperti undang-undang tipikor, bahwa uang pengganti hanya berdasarkan apa yang dia nikmati, ya kan? Kemudian harus ada pembuktian dulu. Ya untuk apa ada undang-undang ini? Makanya jangan tergocek. Kita harus paham nih.
Ya kalau masih ada draft-draft ya kan masih draft. Nggak tahu benar atau tidak. Yeah. Kita tahu misalnya dulu ramai undang-undang KPK gitu kan Bang. Ternyata seperti apa dulu malah narasinya menguatkan. Ya kan, wah, padahal kita bilang melemahkan, enggak ini menguatkan sehingga semua setuju fraksi-fraksi kan. Dan kemudian ternyata kata kita benar melemahkan. Kemudian pada kabur semua itu yang setuju itu agak ada tuh yang ngomong atau mengaku dosa. Ya kan, bahkan saya lihat ada beberapa yang berharap KPK akan menuntut ini, menuntut itu. Wah, loh, kan lu yang melemahkan kok jadi lu berharap sama KPK gitu kan. Yang udah melemahkan ya. Iya, udah melemahkan. Tapi nggak ada yang mengakui dosa, Bang. Setelah itu melemahkan. Nah, kembali lagi ke tanggung jawab lah ya. Nggak ada tanggung jawab gitu kan. Malah berharap sekarang. Gimana? Nah, kembali lagi ke Bang pada Undang-Undang Perampasan Aset. Saya pikir sebenarnya Undang-Undang Perampasan Aset sejujurnya ya saat ini belum terlalu krusial dibandingkan dengan memperkuat KPK, Bang. Saya Kenapa? setuju. Kalau undang-undang KPK disahkan, betul Bang. Bahkan sampai uang ini dikatakan undang-undang terkuat, kalau KPK-nya lemah mau ngapain? Ya kan? Ya hanya jadi undang-undang. Kita tahu ada filosofis mengatakan bahwa undang-undang terkuat pun kalau misalnya buruk yang penegak hukumnya untuk apa? Sebaiknya undang-undang yang lemah. Ya, kita tahu bahwa waktu kita di KPK ketika dilemahkan kita masih kuat, Bang. Karena orang berintegritas dengan selemah-lemahnya kewenangan gitu kan. Karena kewenangan itu kita kan optimal ya. Karena memang mau nggak mau kita nggak pernah bekerja di luar aturan kan. Tapi bisa. Buat awal saya bilang itu sebenarnya kayak sekarang misalnya Pak Presiden kemarin Jokowi mengatakan ini harus cepat, tapi kan udah nggak keburu lah Bang. DPR juga udah mau ganti kan, dan di sini juga ada beberapa anggota DPR yang nggak kepilih lagi gitu kan. Tentu itu akan menjadi beban psikologis juga. Ya saya pikir justru tadi saya katakan ini kembali ke masa Pak Prabowo nanti undang-undang perampasan aset, tapi sebenarnya undang-undang perampasan aset ini adalah pelengkap Bang. Kita jangan melupakan KPK. Sampai saat ini kan kita tahu bahwa sebenarnya inti dari tiga pilar KPK itu dulu yang harusnya dibahas. Ini yang makanya kenapa kita harus selalu memberikan masukan bagi pemerintahan berikutnya, Bang. Tadi Abang katakan benar bahwa kejaksaan juga oke dalam batas korupsi, kepolisian pun juga sudah oke lah, bahkan mau bentuk Kortas ya. Namun sekali lagi Bang, Undang-Undang 30 2002 yang dirubah itu kan sudah menjelaskan KPK adalah koordinator dalam proses korupsi, dan sejujurnya kan orang lihat KPK Bang. Ya kita jadi ketika terjadi apa-apa itu KPK, ada korupsi KPK. Ketika misalnya kepolisian dan kejaksaan pun berhasil memberantas korupsi, menangani kerugian triliunan, ya itu ya jarang terlihat lah. Gitu kan. Tapi memang ketika apa-apa KPK, ada IPK KPK. Jadi memang mau nggak mau memang KPK di situ karena dia punya supervisi dan sebagainya. Itulah sebabnya 3 hal yang harus diperkuat ke depan, Bang. Yang perlu kita selalu dengungkan. Pertama adalah kelembagaannya. Artinya kelembagaannya itu haruslah KPK diperkuat. Nah, saya nggak tahu nih apakah nanti dari presiden yang akan menginisiasi untuk memperkuat ataupun dari partai-partai. Walaupun kemarin sempat ada yang menyampaikan ya dari partai bahwa ingin ada revisi kembali undang-undang KPK. Ya saya pikir ya kalau cuma sendiri sulit juga, gitu kan. Kemudian yang kedua ya pimpinan yang nggak bermasalah, yang nantinya malah akan jadi beban KPK. Walaupun ya kadang-kadang saya ngelihat jangan-jangan orang yang bermasalah yang masuk supaya gampang dipegang. Ya kan, karena itu punya masalah. Kalau orang bersih kan ya susah. Kayak kita dulu kan susah nyari kelemahan kita. Dari kelemahan kita dari perbuatan jahat nggak ada, etik nggak ada. Ya udah carilah Taliban, radikal, kadal gurun, ya kan? Yang udah musnah tuh isu itu sekarang. Isu kan? ngawur. Itulah isu ngawur. Kemudian ketiga pegawainya Bang. Pegawainya kalau bentuknya adalah ASN seperti sekarang akan sangat sulit Pak. Jadi gini, ASN aja bisa diubah jadi pegawai kita. Ya mengubah lagi jadi pegawai tetap KPK kan juga bisa gitu kan. Jadi gampang lah. Asal yang penting adalah komitmen dan kemauan Bang. Betul Bang. Itu yang sangat penting Bang. Dan saya pikir wanti-wanti buat pimpinan pemerintahan berikutnya adalah ingat loh, sekarang itu kita bisa melihat tren korupsi itu begitu besar sampai triliunan. Sudah pada raja tega semua Bang. Udah kita tidak lagi mendengar korupsi receh Bang. Tapi sudah ratusan miliar triliunan. Ini kan berbahaya bagi keuangan negara. Dan para pencoleng-pencoleng ini mereka nggak pernah memikirkan rakyat. Kalaupun hanya ngomongin rakyat hanya di bibirnya saja Bang. Itulah sebabnya akan celaka kita Bang. Kalau misalnya
pemerintahan ke depan berjalan tanpa adanya KPK yang kuat. Memang KPK di dalam undang-undang memang rumpun eksekutif, tetapi kan dia tetap di dalam pelaksanaan penyelidikan, penegakan hukumnya, Bang, penuntutan itu kan tetap independen. Nah, itulah yang sebenarnya kenapa KPK butuh berada di luar pemerintahan saat itu, kita independen, supaya apa? Supaya memantau, bukan merecokin. Ini kan selalu waktu pelemahan KPK selalu dikatakan KPK menghambat investasi, nangkepin orang. Loh, dengan nangkepin orang justru menyelamatkan uang negara. Atau uang negara yang sudah hilang tidak bertambah. Ya kan, memulihkan kerugian keuangan negara. Tapi memang salah kaprah gitu selama ini, Bang. Begitu, Bang. Jadi jangan sampai dibikin framing lah kurang lebih. Jangan sampai proses korupsi itu terbolak-balik pikirannya, karena yang penting lurus, tegak lurus lah dengan aturan dan demi menyelamatkan uang rakyat, seperti itu, Bang. Sama seperti pencegahan lah, Yud. Kalau dikatakan oleh beberapa waktu belakangan ini kan Pak Luhut lah, ada beberapa lagi yang lain bilang udahlah penindakan jangan kampungan, pencegahan saja. Saya pikir mana pernah ada best practice di dunia pencegahan saja berhasil dengan IPK di bawah 50, enggak pernah ada. Haruslah dilakukan penindakan yang konsisten, karena penindakan konsisten itu salah satu ciri pencegahan. Pencegahan salah satunya caranya adalah dengan cara penindakan yang konsisten gitu kan. Jadi pola-pola itu yang mesti harus dipahami ya. Dan memang ketika praktek korupsinya begitu banyak, pasti akan menghambat kerja pemerintah sendiri. Apapun visi misi pemerintah untuk menjalankan program-program, pasti akan terganjal. Karena ketika praktek korupsinya masif, pastilah visi misi itu nggak bisa dilaksanakan. Tadi saya tertarik sekali yang Yudi bilang bahwa hukumnya sebaik apapun, ketika aparatur penegak hukumnya bermasalah atau korup, maka dia nggak akan bisa kerja benar gitu. Betul, Bang. Tidak akan bisa penegakan hukum dilakukan dengan cara yang adil. Sebaliknya, ketika aturan hukumnya terbatas sekali atau lemah, kurang kuat gitu ya. Para penegak hukumnya baik, maka tetap aja akan bisa lumayan baik lah. Saya kira akan hasilnya juga akan lebih baik. Ini kan sebetulnya tergambar di situ bahwa penegak hukumnya yang tidak baik tadi itu kan pada dasarnya karena berbuat korupsi. Kita juga tahu praktek korupsi di sektor penegakan hukum itu berbahaya sekali. Betul, dan itu menimbulkan permasalahan ketidakadilan, pelanggaran HAM dan banyak lagi yang lain. Dan di banyak kesempatan kan saya dan Yudi saya kira juga beberapa kali menyampaikan bahwa salah satu hal yang prioritas harusnya adalah pemberantasan korupsi di sektor penegakan hukum. Karena itu harus dilakukan dan terus berkelanjutan. Nanti penegak hukumnya yang sudah dilakukan perbaikan ini, dia akan melakukan kewajiban-kewajibannya dan itu akan dahsyat sekali dalam perbaikan dilakukan. Dalam bayangan saya, inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan ya. Kalau itu dilakukan, penguatan lembaga anti korupsi dilakukan, prioritas kepada sektor penegakan hukum dan sektor politik korupsi politik. Itu menurut saya dua sektor yang menurut saya akan berdampak. Karena begini, kita lihat praktek korupsi di sumber daya alam begitu besar sekali. Kalau itu dilakukan penindakan ataupun bersamaan dengan itu pencegahan oleh semua penegak hukum yang ada, itu akan segera bisa menghentikan praktek-praktek itu, paling tidak bisa betul-betul membuat proses-proses eksploitasi kekayaan negara itu dilakukan dengan cara-cara yang benar, yang prudent, dan itu akan kembali lagi kemanfaatannya untuk negara. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, Bang. Jadi kalau kita bicara mengenai pencegahan yang kemudian, kok luar negeri berhasil pencegahannya? Lihat secara objektif dong. Pencegahan mereka kan setelah penindakan berpuluh-puluh tahun mereka lakukan. Seperti saya punya pengalaman misalnya ke luar negeri, Bang, ya, ketemu dengan penyidik atau jaksa di negara-negara lain ya. Saya di awal sempat bangga gitu kan. Wah, saya bersama dengan teman-teman di KPK kita nangkepin loh pejabat-pejabat tinggi di republik saya gitu kan. Kita nangkepin ketua DPR, ketua DPD, ketua Mahkamah Konstitusi yang hanya 9 orang di Indonesia gitu kan. Hanya satu ketua Mahkamah Konstitusi gitu kan. Itu kita tangkepin gitu kan. Gubernur, bupati udah hal biasa gitu kan. Sempat gak menteri gitu kan. Ternyata mereka udah puluhan tahun yang lalu gitu kan. Jadi mau jadi bangga jadi gak jadi gitu kan. Kenapa? Karena mereka udah puluhan tahun yang lalu tangkap itu. Jadi sekarang ketika mereka hanya receh di bagian bea cukai, immigration,
ya kan, public servant hanya menerima. Jadi mereka itu lebih banyak suapnya itu udah korupsinya bukan lagi kerugian keuangan negara, hanya bribe kecil bang, petty corruption bang. Kenapa? Karena penindakannya sudah dilakukan. Betul. Baru kita ngomongin pencegahan, ya kan? Jangan kebalik, pencegahan dulu bang. Wah kita kalau ngomong ke mereka, ya kan udah banyak kasus bang kita bang. Habis dapat acara di KPK ketangkep, ya kan? Kemudian habis dapat, bahkan ada yang bicara tentang habis ceramah tentang kebaikan begini-gini kan, tangkap, gitu kan? Atau kemudian banyak lah yang kayak orang paling benar. Pernah saya lihat, wah, saya ada target saya kan, lagi ngomong di TV gitu kan, wah, ngomongnya bagus banget, idealis. Makanya saya bilang hati macam betul aja nih orang. Ya kan karena kita udah tahu kan nih target kita nih. Begitu besoknya tangkap kena OTT gitu kan. Jadi memang itu yang menarik bang. Jadi pencegahan tadi benar kata bang, pencegahan penindakan merupakan kampanye efektif untuk mencegah. Betul. Jadi kalau misalnya selalu kemudian dikatakan pencegahan ini utama, ini penindakan, penindakan kampungan atau OTT dan sebagainya, saya pikir ya perlu perlu dikeluarkan kodamnya gitu kan. Karena pencegahan itu baru bisa efektif kalau memang sudah ditangkapi gitu kan. Kalau memang sudah ada solusi ya terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Kalau belum akan berat mencegah-cegah. Loh bang, ketika misalnya procurement, kita udah berapa banyak tahu bahwa ada sistem arisan, semua masukin, ya kan kita berapa tahu udah banyak sistem siapa yang dapat, dia yang lain nanti dimatikan sistemnya. Ya kita sudah membongkar dari awal, sudah ketahui siapa yang menang, ya kan. Kemudian apalagi apa sih nama itu? Apa namanya kalau katalog? Bukan ini bang, jabatan, jabatan. Kita tahu siapa yang mau menang. Jadi banyak yang percuma gitu kan, ikut. Saya bilang kadang-kadang, wah kasihan mau ngikut gitu kan. Jadi udah tahu siapa menang, nanti menang dia bayar. Termasuk pimpinan KPK nggak ini? Nah itu kita belum tahu nih kan. Kita tunggu aja. Semoga enggak ya. Iya kan, semoga enggak lah gitu kan. Masa mau pimpinan KPK harus begitu gitu kan. Karena apalagi memimpin KPK. Nah kemudian terkait bahwa betul kan, tentu reformasi penegak hukum, ya kan, reformasi dari politik itu juga jangan dikesampingkan ya. Sebenarnya Pak Prabowo ini, beliau punya kekuatan yang besar ya di dalam upaya untuk memberantas korupsi, memperkuat sektor-sektor ya yang saat ini dinilai korup bang, dan itu didukung, bisa didukung oleh Pak Prabowo. Tahu koalisi Indonesia M-nya bang maju ya. Koalisi Indonesia Maju kan banyak parpol di situ bang. Itu udah mayoritas loh. Bagian besar ya. Iya, bagian besar. Tinggal PDIP yang enggak ya. Itu kalau mau misalnya tadi bang katakan, misalnya di Kementerian Hukum dan HAM, Pak Prabowo memilih Menkumham yang bisa memberantas korupsi di misalnya di sana. Pencegahan di lapas. Kan lapas pernah juga OTT KPK kan, suka miskin gitu kan. Udah masih ada, saya lihat baca keluhan-keluhan masyarakat. Itu kan seperti itu. Kemudian kalau imigrasi udah bagus bang, sudah merasakan imigrasi itu udah bagus lah, ya kan. Kemudian tapi itu bisa, ya kan. Nah, kenapa nggak bisa? Kemudian terkait dengan tadi bang, pemilihan orang-orang yang duduk dalam posisi penting, peradilan, dari presiden ada 3, dari parpol ada 3 misalnya 6, termasuk MK misalnya kan, sekali yang bagus. Kemudian pemilihan hakim agung, ya kan. Nah itu pemilihan apalagi KY, kan bisa terlibat mereka di situ. Jadi yang dimasukkan orang bagus bang. Jadi sebenarnya tanggung jawab partai politik dan presiden itu ada di situ bang. Betul. Jadi bisa memilih orang BPK. Ya kita tahu bahwa BPK juga menjadi salah satu permasalahan dalam pemberantasan korupsi ya. Mereka bagus ya ketika misalnya mengaudit kerugian keuangan negara, wah pasti dapat ya. Tapi kemudian ternyata yang WTP ada beberapa terjadi kasus korupsi bang. Di KPK pun menangani gitu ya. Nah akhirnya itu bisa diduitin gitu kan, menerima suap. Padahal saya tahu integritas pegawai BPK yang baik juga ada. Ya kan, yang bagus juga ada. Itu juga sangat penting bang. BPK juga harus kuat. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, mereka lah pintu awal bang terjadinya terjadinya fraud. Ya, dan disitulah mereka bisa melihat ada temuan. Jangan sampai ada nego dalam temuan. Makanya BPK yang kita tahu ya sekarang ada beberapa yang dari partai politik ya, walaupun mereka mundurkan diri atau apa gitu ya. Tapi setidaknya itu sangat penting. Karena nggak bisa KPK sendirian bang. Betul. Ya kan, KPK memang
sendirian pun ini, tapi kan butuh bantuan juga. KPK bersih, BPK bersih, ya kan. Kemudian mahkamah dia bang bilang peradilan, tadi Mahkamah Agung kan hakim agungnya juga dipilih. Nah itu proses pemilihannya itu, ya itu yang sangat penting, ya kan. Terus KY juga harus kuat, harus berani, gitu. Kita tahu misalnya banyak masyarakat yang merasa ada ketidakadilan, kan itulah sebenarnya salah satu peran KPK di masa lalu, bang. Mampu untuk mendeteksi, yang hanya obrolan di warung kopi, bang. Dulu kan kita lihat, wah dulu mau jadi sekda bayar, ya kan, tapi hanya omong-omong, ya kan, hanya omongan. Begitu KPK tangkep. Ada beneran ya, beneran. Udah diatur siapa yang menang tender, KPK tangkep, ya kan. Kemudian apalagi, wah tambang-tambang, ya kan, izinnya ada, izin kok bisa bangunan lebih dari ini apa namanya IMB atau apanya gitu, bang. Ternyata ada suapnya. Jadi kita berhasil membuktikan. Atau impor, bang, impor daging, impor gula, bawang putih, ada titipan harga. Di situ kemudian saya nggak percaya misalnya, impor ini jangan-jangan ada yang menunggangi gitu kan, karena paling mudah loh, bang. Betul. Kan tinggal daripada menanam dan sebagainya kan paling mudah. Misalnya 1 kilo 2.000 udah lumayan, kayak berapa ton kan? Itu paling gampang hitungnya, nggak perlu berkeringat, ya kan? Kasian kan petani. Inilah bang yang trickle down effect, bang. Jahat betul ya. Betul, bang. Saya pernah punya pengalaman, Yud, terkait dengan tadi yang Yudi bilang di luar negeri tadi ya. Saya pernah waktu bicara dengan para penegak hukum di Eropa lah gitu. Terus waktu itu ada beberapa penegak hukum di sana yang persoalkan soal penyadapan. Penyadapan di mereka kan izin pengadilan. Kenapa di Indonesia enggak, dia bilang. Saya ditanya seperti itu waktu itu. Saya jawab gini aja. Tentunya dengan teman-teman yang jawab ya. Kita bilang di negara Anda, saya tanya waktu itu dengan yang dari negara Eropa tadi, itu dalam setahun ada berapa hakim yang ditangkap? Menerima suap. Betul, bang. Waktu itu dia kaget, hakim menerima suap? Gak mungkin, kata dia. Betul. Nah, di kami ada beberapa dalam sekian bulan ada sekian kasus, kasus. Baru mereka shock. Kalau begitu jangan, udah bener yang kalian lakukan, udah lakukan itu. Nah ini contoh-contoh gitu. Jadi ketika kemudian mengambil contoh dari negara lain tapi tidak dengan cara yang lebih meneliti dengan lebih lihat fakta-fakta lainnya, itu kemudian akan menjadi salah gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Dan contoh lagi kalau terkait dengan yang Yudi katakan bagaimana kewajiban memberantas korupsi. Di Undang-Undang KPK kan kalau dilihat kewajiban untuk melakukan supervisi dan monitoring itu kan ada di KPK. Tapi kan KPK dalam melakukan tugasnya baik di penindakan maupun pencegahan, dia mendorong agar kementerian, lembaga itu melakukan kewajibannya dalam memberantas korupsi di lembaganya masing-masing. Contohnya kalau setiap kementerian kan pasti ada inspektoratnya. Betul, Bang. Dia kan mesti melakukan upaya pencegahan di tempatnya dia. Dan lembaga-lembaga juga seperti itu. Dan tugas KPK lah dengan korsubnya itu mendorong hal seperti itu. Kalau itu semua terlaksana, itu pasti akan luar biasa cepat sekali untuk melakukan upaya memberantas korupsi yang efektif ya. Dan itu semua perlu otoritas dari presiden tentunya, dukungan dari presiden untuk memaksa semua kementerian dan lembaga melaksanakan itu dengan sungguh-sungguh. Bukan bilang melaksanakan, tapi setelah itu udah aja dilewat-lewatin aja. Nah, ketika itu dilakukan, saya yakin program-program yang dicanangkan akan bisa berjalan dengan baik. Bayangkan kalau program-program itu dipersiapkan, terus dibikin rupa, anggarannya didukung segala macam, tapi kalau kemudian bocor di mana-mana, ya pasti dampaknya juga akan buruk di masyarakat. Ya kita tunggu aja gitu ya, semoga bisa berjalan dengan baik dan tentunya kita mendukung setiap upaya untuk mendorong agar pemberantasan korupsi diletakkan di prioritas yang strategis untuk bisa dilakukan. Jadi ada closing statement soal ini, Yud? Ya, bagi saya kita akan tunggu aja, Bang. Ya. Ya bagaimana selanjutnya ya pemerintahan, karena 5 tahun ini sebenarnya lama tapi begitu singkat dan bisa dilihat dari teropong dari awal. Dari awal misalnya sudah bagus startnya, yang kita harapkan bahwa paham Pak Prabowo terkait dengan objektivitas pemberantasan korupsi itu, nilai ukurnya itu ada indeks persepsi korupsi. Karena banyak cabang-cabangnya, banyak survei-survei yang menjadi indikator, dan
ketika dan survei-survei tersebut saling berkaitan. Iya. Ya, kemudian banyak juga yang di bawah kendali Pak Prabowo. Ya kan? Dan di sini saya berharap bahwa ketika presiden kuat, didukung oleh parlemen yang kuat, ya tentu pemberantasan korupsi bukan lagi hanya sebagai angan-angan gitu bahwa pemberantasan korupsi itu akan jadi benar. Ya walaupun memang di Simalakama juga Bang gitu ya, bahwa ya nanti tentu kita akan menghadapi sama seperti pemerintah Pak Jokowi ya, yang ditangkapi adalah orang-orang yang pernah dekat, orang-orang yang punya, yang pernah istilahnya mendukung dulu, tapi menurut saya tidak masalah sebenarnya. Karena mereka berkhianat kalau korupsi. Betul, ya. Itu harus dibaca sebagai pengkhianat. Dekat sama presiden, tapi kok ternyata malah ngerampok. Dekat sama presiden, ternyata malah menunggangi upaya-upaya mengkhianati pemberantasan korupsi. Dan gitu. Itu menghambat misi presiden untuk membangun. Itu Bang. Jadi saya pikir kita berharap. Saya pikir kan kita punya banyak teman-teman lah yang dekat dengan lingkaran Pak Prabowo ya, dan tentu kita akan memberikan masukan juga ya kepada mereka, semoga didengar ya, karena kita kan bukan apa-apa Bang, kita kan bukan buat pribadi kita, orang kita ngomong seperti kita nggak untung buat pribadi gitu kan, kita ngomong seperti ini kan bahwa ini loh yang benar gitu kan, kalaupun mungkin ada koreksi kita juga nggak anti kritik ya, ada koreksi ya kita sama-sama gitu kan, kita bahas, kita juga nggak alergi kok diskusi seperti itu Bang. Menarik Yud, semoga ke depan nanti menjadi harapan yang kuat, dan tentunya kita berharap semakin lama semakin baik dan pemberantasan korupsi betul-betul dilakukan dengan konsisten. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.